Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berjalan di pinggiran kota Madinah. Beliau melihat ada sekelompok orang sedang menggali sebuah tanah untuk makam seseorang. Maka Nabi menanyakan, untuk siapa lubang lahat itu? Para sahabat menjawab, itu adalah untuk seseorang yang wafat dari Habasyah. Dia baru saja meninggal ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, La ilaha illallah. Dia diarahkan oleh Allah dari tempat kelahirannya menuju ke tanah asal dia diciptakan. Hadis riwayat Al-Bazzar, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Saudaraku, ketahuilah bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dari tanah. Maka hakikatnya dia pun akan dikembalikan ke tanah asalnya. Setiap manusia juga punya asal tanah yang berbeda dari bermacam-macam daerah yang berbeda. Sesungguhnya hakikat perjalanan manusia di muka bumi adalah menuju ke tempat asal tanah dia diciptakan. Maka dimanapun tanah itu berada, pastilah Allah akan mengiring makhluknya menuju ke tempat asal manusia itu diciptakan. Oleh karena itu, saudaraku, di mana ia akan meninggal dan makamkan, maka di sanalah sesungguhnya hakikat asal dirinya. Hakikat tanah tempat asal dirinya diciptakan. Saudaraku, dalam kitab Nawadir Al-Usul, Ibnu Mas'ud pernah meriwayatkan sebuah sabda dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya ketika nutfah menetap di dalam rahim, malaikat lalu meletakkan nutfah itu di telapak tangannya. Seraya berkata, wahai Tuhanku, apakah Engkau hendak menciptakannya ataukah tidak? Maka dijawab, jika iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, tidak usah diciptakan, maka nutfah atau air mani yang terpancar itu akan lebur bersama darah dan tidak menjadi manusia. Namun sebaliknya, jika Allah menjawab, ciptakanlah, maka malaikat akan berkata, Tuhanku, apa rezeki, peninggalan, ajal, dan amal untuknya? Maka Allah berfirman, lihatlah di Lauhil Mahfuz. Maka setelah dilihat malaikat dan mendapatkan jawaban semua itu, maka malaikat mengambil tanah tempat dia akan dimakamkan kelak. Maka dari tanah itulah nutfah itu diolah. Hadis riwayat Al-Hakim. Saudaraku sekalian, oleh karena itu kampung kelahiran bukanlah berarti tempat asal seseorang. Sebab kampung itu hanyalah tempat di mana ia keluar dari rahim seseorang ibu ke alam dunia ini. Hakikatnya seseorang tidak pernah tahu tanah asalnya, sehingga ia akan diarahkan oleh ketetapan Allah
menuju tanah makam dirinya. Bahkan dalam setiap keluarga tidak pernah ada yang tahu asal tanah di mana dia diciptakan. Seperti halnya seorang Habsyi yang meninggal tadi. Dari bumi Afrika nun jauh di sana, langkah demi langkah Allah mengarahkan kakinya menuju tanah Madinah, di mana dia dimakamkan di sana. Saudaraku, Mathur bin Uqaymis berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah menetapkan kematian seseorang di suatu tempat di muka bumi ini, niscaya dia akan menjadikan orang itu butuh kepada tempat tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu ingatlah bahwa belum tentu dari kampung asal kita kemarin, dari kampung asal kita dikeluarkan, dari kampung kita masing-masing ketika kita dilahirkan, tanah kampung itulah tempat kita diciptakan. Belum tentu. Oleh sebab itu, cara terbaik untuk berpikir adalah dengan senantiasa mewaspadai, mempersiapkan diri untuk pulang ke kampung tanah kita sesungguhnya, yaitu tanah asal kita diciptakan, tanah kuburan kita masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Thaha ayat ke-55, yang artinya, dari bumi atau tanah itulah kami jadikan kamu, dan kepadanya pula kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada saat yang lain. Saudaraku, inilah hakikat kampung masing-masing kita di dunia. Kampung yang pintunya berada di atas tanah, di mana kelak jasad kita akan masuk ke dalamnya sebagai jenazah. Maka dari tanah itulah sebetulnya kita diciptakan, karena ke tanah itulah kita kembali dikuburkan. Saudaraku, ingatlah bahwa kampung kubur inilah yang menentukan tempat kita kelak di kampung keabadian akhirat. Jika bahagia kita di alam kubur ini, maka bahagialah kita di akhirat kelak. Namun jikalau sebaliknya, maka kesengsaraan kubur akan berlanjut di akhirat dengan azab yang lebih dahsyat lagi. Ingatlah saudaraku, bahwa dunia bukanlah tempat menetap selamanya, namun hanya sebagai tempat transit, tempat kita singgah mencari bekal-bekal perjalanan ke kampung kita sesungguhnya. Nasihat Ibnu Umar, kun fid dunya safiran. Jadilah kalian seolah-olah di dunia ini adalah seorang pengembara yang hanya sedang berteduh di bawah sebatang pohon yang rindang. Jangan pernah tertipu dengan pohon itu. Jangan kau merasa tentram untuk selama-lamanya di sana, karena yakinlah suatu saat engkau harus pergi dari dunia ini. Yakinlah bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Senikmat apapun, seenak apapun saat ini, sehebat apapun kita hari ini di dunia, dunia akan kita tinggalkan. Sebab ini bukan kampung kita, ini bukan asal kita. Asal kita adalah dari tanah, dan kelak akan Allah kembalikan, dibangkitkan lagi menuju surga dari tanah kuburan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudaraku, selamat menikmati aktivitas di hari Senin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada saum yang kita lakukan untuk kita sebagai orang-orang yang bertakwa, karena hanya orang yang bertakwa lah yang akan selamat kembali ke kampung asalnya masing-masing. Demikian, la taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.